Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu, dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Shalom semuanya. Shalom kakak. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Yuk adik-adik, pada pagi hari ini kita mau kembali memuji Tuhan. Aku undang dulu deh semuanya untuk bangkit berdiri yuk. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita masih punya kesempatan untuk memuji Tuhan. Kita mau pakai tangan kita, mulut kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita mau nyanyi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekarang kita coba pakai bahasa apa ya kak? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris deh yuk. When Jesus in the family. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy. Sekali lagi ya bahasa home. Inggris. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sekarang kita ganti bahasa lagi yuk. Pakai bahasa India. gitu. Yes. Yuk kita coba pakai bahasa Indonesia. India. Jab Jesu merek Kamen he, kusi kusi he. Yuk coba ini yuk. Jab Jesu merek kamen he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Jab Jesu merek kamen he, kusi kusi he, kusi kusi he. Sekali lagi ya bahasa India. Jab Jesu merek kamen he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Jab Jesu merek kamen he, kusi kusi he, kusi kusi he. Kita coba dari awal lagi ya, dari bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, bahasa bahasa India, India. terus kita tutup lagi pakai bahasa Indonesia. Yuk. Oke. Berarti sekarang Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy Jab home. Jesu. Jab Jesu merek kamen he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Jab Jesu merek kamen he, kusi kusi he, kusi kusi he. Yesus. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang
Yuk adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau masuk dalam doa. Tapi sebelum kita masuk dalam doa, kita mau siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau angkat satu penyembahan saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Adik-adik, kita mau sama-sama ulangi dari awal. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Adik-adik, kita mau bangkit berdiri. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Adik-adik, kita mau masuk dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami. Engkau masih memberikan nafas yang baru kepada kami Tuhan, untuk kami bisa sama-sama memuji Tuhan. Meskipun kami tetap melakukan kebaktian kami melalui online, tapi kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di setiap rumah kami, Tuhan hadir di tengah kami, di setiap hati anak-anak kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai kebaktian ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau pimpin, Tuhan yang mau ikut serta dalam kebaktian kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita mau tetap memuji Tuhan. Kita akan menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Karena kakak anak raja, adik-adik juga anak raja, maka kita akan angkat satu pujian. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik pada gerak nggak nih? Kakak-kakak aja gerak. Semuanya ikutan gerak ya. Kita gunakan tangan kita untuk memuji nama Tuhan. Sekali lagi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ikutin gerakan kita ya. Aku anak raja, kau raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Ya adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tiba saatnya sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu penyembahan, ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikir
semua yang terpikirkan, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulah semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kakak-kakak kami yang sudah akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang diberitakan dapat tumbuh dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Ketemu lagi sama kakak Kezia dan sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lihat nih, kakak lagi ada di mana? Kakak lagi ada di trek lari. Kakak jadi inget deh, waktu itu kakak pernah nonton perlombaan lari. Treknya kayak gini nih. Adik-adik ada yang pernah nonton perlombaan nggak? Atau di antara adik-adik ada yang mengikuti lomba itu? Misalnya lomba lari, pernah adik-adik? Atau lomba futsal, lomba basket, atau zaman sekarang tuh suka banyak yang ngadain lomba main game. Bukan yang antar temen biasa ya, tapi lomba yang benar-benar lomba main game yang hadiahnya sangat besar. Adik-adik pernah mengikuti lomba? Kalau kita mau mengikuti lomba, biasanya kita itu menyiapkan berbagai hal. Kita menyiapkan daya kita, misalnya kita menyiapkan kondisi fisik kita, kesehatan kita. Kita harus jaga makanan kita. Lalu kalau misalnya lomba main game nih, adik-adik menyiapkan daya baterai supaya nggak lowbat ya nggak. Terus nyiapin kuota mungkin, dan juga nyiapin skill-skill untuk kita
mengikuti lomba itu. Kenapa sih kita harus menyiapkan semua itu adik-adik? Ya supaya menang lah Kak. Iya sih benar, kita harus menyiapkan semua tadi yang kakak sebutin itu supaya kita bisa menang. Nah, tapi hari ini firman Tuhan akan ngasih tahu nih kepada adik-adik bahwa walaupun kita sudah memiliki berbagai kemampuan, kita sudah menyiapkan daya fisik kita sudah memiliki kekuatan, ide-ide, skill-skill, kita sudah memiliki itu semua. Tuhan ingin kita tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan ingin kita tetap berserah kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nih, seperti yang dikatakan dalam Amsal 16 ayat 3. Yuk, kita buka Alkitab kita. Dibaca di Amsal 16 ayat 3. Udah ketemu? Yuk, kita baca ya. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tadi dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Berarti semua perbuatan kita, baik itu hal kecil sampai hal besar, Tuhan ingin kita menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan ingin dalam kita melakukan segala sesuatu, mulai dari hal kecil, misalnya tadi yang kakak kasih contoh, adik-adik lomba main game sama temen nih, atau adik-adik sedang mengerjakan PR setiap hari. Nah, Tuhan itu ingin kita menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan ingin kita berserah kepada Tuhan dalam melakukan segala hal. Kalau adik-adik sudah terbiasa, mulai dari hal kecil, adik-adik berserah kepada Tuhan, nanti adik-adik akan terbiasa sampai adik-adik harus menghadapi suatu hal-hal besar, suatu tantangan-tantangan hidup yang besar. Misalnya adik-adik terserang penyakit, nah adik-adik sudah tidak bingung lagi, adik-adik tahu bahwa adik-adik harus menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Walaupun misalnya saat sakit, adik-adik biasanya kalau sakit pusing, demam, udah lemes, kayak sudah tidak ada daya lagi. Tetapi Tuhan ingatkan bahwa walaupun kita sudah tidak memiliki daya lagi, kita sudah tidak memiliki kekuatan lagi, Tuhan ingin kita tetap berserah kepada Tuhan. Serahkanlah semua perbuatanmu ke dalam tangan Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tadi ya disebutin di Amsal 16 ayat 3. Nah, berserah itu beda loh adik-adik sama menyerah. Berserah dan menyerah. Mungkin dari kata-katanya terdengar mirip ya, berserah dan menyerah. Tetapi dua hal itu sangat-sangat berbeda jauh. Nih, kakak kasih tahu ya. Berserah itu tadi seperti yang kakak bilang. Adik-adik memang misalnya masih memiliki kemampuan. Adik-adik sudah menyiapkan ide-ide, kekuatan, daya, itu semua adik-adik punya. Tetapi kalau adik-adik berserah, adik-adik menyerahkan semua itu, semua yang tadi kakak sebutin itu, ke dalam kehendak Tuhan. Kita berserah penuh, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk menghadapi suatu tantangan. Nah, walaupun adik-adik, walaupun suatu saat nanti misalnya adik-adik sudah merasa, aduh Tuhan, aku udah nggak tahu lagi harus apa. Misalnya adik-adik melihat, aduh Tuhan, masalah ini tuh sepertinya sudah tidak bisa aku atasi. Aku sudah tidak mampu lagi, aku sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Tetap berserahlah kepada Tuhan adik-adik. Karena Tuhan itu dapat melakukan apa saja. Serahkanlah ketidakmampuan kita itu ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan yang akan bekerja. Tuhan kita itu Tuhan yang hebat kan? Tuhan kita itu bisa melakukan segala cara, 1001 cara untuk menolong kita saat kita merasanya sudah tidak mampu lagi. Jadi itulah berserah. Kita berserah itu memberikan, menyerahkan semuanya
ke dalam tangan Tuhan, ke dalam kehendak Tuhan. Nah, beda kalau menyerah. Menyerah itu ibaratnya kalau dalam lomba lari nih, di trek yang ada di belakang kakak. Kalau menyerah itu, adik-adik sudah maju satu langkah aja udah nggak mau. Adik-adik benar-benar sudah, udah Tuhan, aku udah nyerah, aku udah gak mampu, aku udah gak peduli, aku udah gak mau melakukan apa-apa lagi. Nah, itulah menyerah. Adik-adik ketika sudah tidak mau melakukan apa-apa lagi, bahkan untuk berdoa kepada Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan saja sudah tidak mau, karena adik-adik merasa, ini udah stuck Tuhan, udah pasti gak ada jalan keluar, aku mau diem aja. Nah, itulah menyerah. Tuhan ingatkan ya hari ini, janganlah menyerah adik-adik, melainkan berserah kepada Tuhan. Melainkan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau menyerahkan diri kepada Tuhan, itu boleh. Kita menyerahkan semua yang kita punya itu ke dalam tangan Tuhan. Tetapi kalau menyerah, kalau adik-adik sudah berhenti berusaha, itulah yang Tuhan tidak inginkan adik-adik. Nah, saat kita berserah kepada Tuhan, kita itu berserah itu kepada kuasa Tuhan, kepada kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Janganlah kita berserahnya itu, menyerahkan diri kitanya itu ke kuasa kegelapan. Kita janganlah memberikan atau berserahnya kepada kuasa selain kuasa Allah, yaitu kuasa kegelapan. Karena nanti kuasa kegelapan atau kuasa iblis itu dapat menjatuhkan kita masuk ke dalam pencobaan. Nah, hal ini sudah diperingati dalam Roma 6 ayat 13. Coba yuk kita baca. Roma 6 ayat 13. Nih. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi diingatkan ya dari Roma 6 ayat 13 ini, janganlah kita menyerahkan diri kita kepada dosa, kepada kuasa selain kuasa Tuhan. Kita harus berserah, tetapi kita berserahnya itu kepada kuasa Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh anggota tubuh kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menjadikan diri kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, contohnya nih, kakak kasih contoh. Kakak kasih contoh menggunakan kisah Ayub. Adik-adik tahu kan kisah Ayub? Ayub itu menghadapi tantangannya yang besar ya adik-adik. Ayub itu menghadapi tantangan yang sangat besar. Dia itu kehilangan harta kekayaannya. Dia kehilangan anak-anaknya, bahkan istrinya meninggalkan dia. Sahabat-sahabatnya juga meninggalkan dia. Dan dia harus mengalami penyakit dari atas kepala sampai kakinya. Tantangan itu sungguh sangat besar. Dan kalau bisa dibilang, tadi kalau kakak ngomongin daya, mungkin bisa dibilang Ayub itu sudah tidak memiliki daya apa-apa lagi adik-adik. Dia sudah tidak memiliki kekayaan, orang yang dikasihinya juga sudah pergi meninggalkan dia, dan dia sakit. Satu tubuh sakit semua, mungkin bisa dibilang Ayub sudah tidak memiliki daya lagi. Tetapi dari kisah Ayub, dari tokoh Ayub, kita belajar bahwa dari ketidakmampuan itu, kita serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Seperti yang Ayub lakukan. Ayub memang sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Kekuatan, dia sudah tidak memiliki lagi. Tetapi dia tetap berserah kepada Tuhan. Dia tetap mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Seperti yang Ayub bilang dalam Ayub 1 ayat 21b. Yuk, kita buka dulu yuk sebentar. Ayub 1 ayat 21 bagian B. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah
nama Tuhan. Jadi di sini kita lihat ya adik-adik bahwa Ayub itu benar-benar berserah kepada rencana Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu yang memberikan semua kekayaan, keluarga, sahabat itu tuh adalah pemberian Tuhan. Jadi dia juga harus rela ketika Tuhan mengambil semua itu. Walaupun dia merasa sangat sedih ya adik-adik, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan di sini dikatakan terpujilah nama Tuhan. Artinya dia yakin, Ayub yakin bahwa walaupun semua itu sudah Tuhan ambil dari hidupnya, pasti ada rencana di balik itu dan pasti ada alasan untuk Ayub bisa memuji Tuhan. Dan kita tahu kisah Ayub, adik-adik, akhirnya Tuhan mengembalikan semua harta kekayaan anak-anaknya, Tuhan kembalikan semuanya kepada Ayub. Jadi adik-adik, ingat ya pesan hari ini, kalau adik-adik saat ini sedang menghadapi tantangan, baik itu tantangan kecil atau tantangan besar, ingat ya adik-adik harus berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyerahkan semua segala kemampuan kita ataupun segala keterbatasan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang bekerja untuk hidup kita adik-adik. Janganlah menyerah, janganlah berhenti berusaha, melainkan kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Serahkanlah segala perbuatanmu ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita. Oke adik-adik, tetap semangat ya, tetap mengandalkan Tuhan, tetap ingat semua janji-janji firman Tuhan. Ingat lagi kisah Ayub, kalau adik-adik sedang mengalami suatu tekanan yang membuat adik-adik sedih, adik-adik ingat kisah Ayub. Kalau Ayub berserah dan Tuhan bisa mengembalikan semua, itu juga yang akan Tuhan berikan kepada adik-adik ketika adik-adik mau berserah kepada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan, dan tidak menyerah. Oke, yuk pesan terakhir kita baca dari Mazmur 37 ayat 5. Ini yang akan menjadi ayat hafalan kita hari ini. Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Kita baca sama-sama ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Wah, bagus banget ya adik-adik ayat hafalannya. Ketika kita berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ingat Ia yang akan bertindak, Ia yang akan menolong, Ia yang akan membawa kita masuk ke dalam kemenangan yang sudah Tuhan janjikan. Oke adik-adik? Yuk, sekarang kita akhiri firman Tuhan hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk berserah kepada Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami ingin mengandalkan kekuatan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu berserah kepadamu, baik dalam hal-hal kecil ataupun hal-hal besar, kami ingin selalu berserah kepada Engkau, menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Engkau saja Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa ketika kami berserah kepada Tuhan, percaya kepada Engkau, maka Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang begitu indah pada hari ini. Kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah. Adik-adik yang mau memberikan persembahan kolekte dapat mentransferkannya ke nomor rekening berikut. Yuk adik-adik, ajak teman atau saudara kalian untuk beribadah bersama dengan cara membagikan link video ini. Itu juga salah satu cara kalian mengabarkan berita firman Tuhan loh. Bapa, terima kasih.
Yesus memberkati. Dadah.